Selamat malam pemirsa, antara demokrasi dan kebebasan merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Di era saat ini harusnya kita bebas berekspresi, bebas mengeluarkan pendapat, namun butuh pernyataan dari Koordinator BEM seluruh Indonesia Kaharudin yang membandingkan antara Orde Baru dan juga era sekarang menuai banyak sekali kritikan. Iya, meskipun kemarin juga sempat kesleo, salah sebut, kemudian hujatan pun menyerbu koordinator dari BMS ini meskipun sudah direvisi ataupun diklarifikasi, diungkapkan bahwa perbandingan ini antara Orde Baru dan juga masa saat ini reformasi ini yang kemudian dia soroti, di mana di era saat ini harusnya lebih baik lagi dibandingkan dengan orde sebelumnya. Kita akan cari tahu apakah sebenarnya pada masa saat ini masyarakat Indonesia betul-betul mendapatkan kebebasan, demokrasi dan juga kesejahteraan yang cukup. Nah, kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami. Tapi sebelumnya, seperti biasa Andrew, ada beberapa highlight yang akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Salah satunya yaitu Israel yang sempat menyerbu jamaah di Masjid Al-Aqsa pada saat melaksanakan sholat subuh pada tanggal 17 April kemarin, di mana diketahui bersama paling tidak ada 19 orang warga Palestina cedera. Bahkan data terbaru menyebutkan 150 orang yang berada di dalam Masjid Al-Aqsa ini mengalami luka-luka. Bisa Anda perhatikan ada tembakan peluru karet seperti itu, bahkan granat kejut juga dilemparkan. Perdana Menteri Israel mengatakan ini dipicu oleh sultan dari Hamas. Namun sangat disayangkan karena bersih tegang antara Israel dan Palestina belum juga usai. Ini merupakan bentuk kecaman dari Indonesia. Indonesia tegas seperti itu, mengecam apa yang telah dilakukan oleh Israel terhadap kota suci ketiga umat muslim di dunia ya. Ya, di terakhir kemarin sempat ada serangan bom juga dari Israel yang diluncurkan di jalur Gaza cukup besar dan Indonesia tentu mengecam hal ini. Kali ini yang jadi kontroversial juga. Ini pernyataan dari Koordinator BEM seluruh Indonesia ketika tampil di salah satu TV swasta nasional. Bahkan Ketua BEM seluruh Indonesia Kaharudin ini menjadi sorotan karena ucapan tentang Orde Baru. Sebelumnya ia mengatakan di zaman Orde Baru itu yang namanya kebebasan, kesejahteraan itu bisa didapatkan oleh bangsa ini. Ya, ini yang kemudian sempat mendapatkan kecaman juga, hujatan juga dari sejumlah pihak, tapi kemudian setelah hal ini menjadi perbincangan, langsung diralat, diklarifikasi langsung oleh Koordinator BMSI yaitu Kaharudin yang menyebutkan maksud dan juga tujuannya ini adalah itu tadi. Pada saat Orde Baru yaitu betul-betul kemudian kesejahteraannya terjaga, tapi kebebasannya dan juga keadilannya yang dianggap tidak ada. Terpleset ternyata Kaharudin ketika tampil di TV. Karena saat tampil di TV itu ia juga disandingkan dengan aktivis 98. Di sana ada Mas Sintong juga yang mempertanyakan. Jangan salah, banyak tragedi yang terjadi pada Orde Baru. Kita tanya kepada narasumber kita yang juga aktivis malam hari ini ya, Maria ya. Iya, oke, kalau begitu langsung saja lah kita bahas lagi langsung di meja catatan demokrasi. Sudah ada sejumlah narasumber kami. Langsung kita sapa, ini dia ada Bang Bodi Hargens, pengamat politik. Selamat malam. Assalamualaikum Bang. Dan juga ada Bang Teddy Gusnaidi, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Bang. Kami juga menghadirkan Bang Egy Sujana, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Assalamualaikum, selamat malam Bang Egy. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penampilan baru Bang, ya rambutnya biasanya kan pakai ini ya, pakai topi ya Bang Egy. Kemudian karena mau ngomong sama mahasiswa. ada juga Bang Immanuel Ebenezer, aktivis 98. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Kami juga menghadirkan langsung Koordinator BEM seluruh Indonesia, yakni Kaharudin. Selamat malam, Mas Kaharudin. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Oke, kita tahan dulu Mas Kaharudin. Kita akan coba tanyakan langsung kepada aktivis 98 yang waktu turun juga langsung ke jalan. Bang Eben, menurut Anda bagaimana Bang Eben? Apakah betul kemudian kalau Anda bisa membandingkan pada saat Orde Baru dengan Orde saat ini atau reformasi saat ini, apakah betul memang lebih baik pada saat waktu yang lalu? Ya, kalau dibandingkan era Orde Baru dengan sekarang ini jauh sekali. Jauhnya pertama bahwa Orde Baru rezim yang anti terhadap kemanusiaan. Kedua, korup. Jadi kalau dibilang ada kebebasan kemudian ada kesejahteraan, ada keanehan. Saya kasihan sekali adik BMC ini, tapi kan sudah diralat sama beliau tuh ya. Ya dia keceplosan, yang keceplosan wajar lah. Tapi semoga itu benar-benar kepleset lah, tidak menjadi sebuah sikap seorang mahasiswa atau seorang demonstran
yang coba menghilangkan proses sejarah yang pernah saya perjuangkan saat itu. Karena adik-adik ini berani demonstrasi di jalan karena pernah ada hasil perjuangan yang pernah kita perjuangkan. Kalau mereka hari berjuang kan tidak direpresi seperti dulu. Kalau kita dulu pulang itu harus rame-rame, tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri itu ada resiko dan konsekuensi politiknya. Pertama kalau nggak kita diteror ya diculik. Nah kita lihat berapa kawan-kawan saya kan diculik, saya dulu dihabisin di jalan, Adian, Desmond semua pernah dianiaya. Nah kalau seandainya dibilang ada kesejahteraan yang mana? Semua palsu kok Orde Baru. Tapi bagaimana dengan era saat ini? Nah kalau ditanya era hari ini memang pada periodik pertama Presiden Jokowi cukup lumayan bagus. Demokrasinya bagus, lantas kesejahteraannya. Memang di periode kedua ini parah sekali. Wow. Kalau Orde Baru yang dirawat adalah persatuannya. Tapi periode kedua di eranya Jokowi ini yang dirawat adalah apa? Perpecahannya. Parah itu harus ada indikatornya Bang. Iya, Maksudnya perpecahan itu sederhana. apa tolak ukurnya? Itu yang harus Rakyat hari dijabarkan. ini, dengan adanya diksi-diksi kampret, cebong, lantas kadrun, terorisme dan sebagainya itu gila menurut Itu kan saya. sudah lama. Sampai sekarang masih berlaku. Faktanya, salah satu faktanya adalah, ini saya kan orang yang terbiasa dengan dunia politik. Di era Orde Baru saya di stigma komunis saat itu. Di era Jokowi yang saya pendukungnya aja saya di stigma teroris. Bahkan dibilang kadrun varian baru. Nah, ini menurut saya keji. Ada kekejian yang saya lihat, ada kemunduran demokrasi di periode kedua ini. Dan kita harus berani mengkritik itu. Saya lihat kawan-kawan saya kayak Boni Argen, kecewa juga. Saya lihat Teddy juga kecewa dengan situasi politik hari ini. Kenapa ada perbedaan antara periode pertama dan periode kedua dengan pucuk pimpinan yang sama? Periode pertama ada kejujuran dan ikhlasan dan ketulusan. Tapi periode ini banyak garong dan maling. Maling dalam hari ini artinya? Lihat dong, minyak goreng sampai detik ini yang dibilang bulan Februari itu akan selesai semua. Faktanya apa? Sampai hari ini yang ditangkap kan? Memang ini berdampak langsung pada Anda? Sangat berdampak dong. Pertama bukan saya aja, orang tua saya, tetangga saya, saudara saya. Yang tinggal di Republik kan bukan saya sendiri. Ada saudara saya, ada anak saya. Lantas anak saya juga mau belanja gorengan. Jadi naik harganya. Nah dampak-dampak itu kan tidak dirasa oleh para pembantu presiden yang hari ini tidak punya empati sedikit pun terhadap persoalan rakyat. Bang Eben. Mereka ramai-ramai ngenggarong untuk 2024 nanti. Apakah Anda merasakan secara langsung? Ini kan maksud Anda kan pemerintah kan bisa dikatakan ya ini sebuah kabinet. Tidak sendiri-sendiri berjalan. Ini merupakan sebuah kesatuan sistem seperti itu. Apakah memang Anda secara personal mengalami kejadian tersebut? Hari ini saya melihatnya tidak. Tidak ada kesatuan pemerintah hari ini, periode kedua ini. Semua terpisah, karena semua tidak terkoordinir. Berkali-kali presiden menyampaikan keluhannya, bahkan disampaikan ke publik. Menteri, kabinet, semua mereka tidak mengambil keputusan terkoordinasi. Setiap apa yang diputuskan tidak pernah disampaikan ke publik dengan benar. Presiden saking muaknya mengkritik pembantunya sendiri. Nah problemnya pembantunya tidak ada yang mampu menerjemahkan kritik presidennya sendiri. Kalau nggak mampu diganti aja Bang. Ini buktinya masih ada Bang semuanya. Lagi menurut saya tangkap tuh, apalagi ngomong-ngomong 3 periode. Yang ngomong 3 periode sampai yang sekarang minyak goreng langka. Harus ditangkap dong, kalau nggak punya tanggung jawab moral dan politik mundurkan diri. Nah problemnya kan sampai detik ini tidak ada yang mundurkan diri. Bahkan seakan-akan tidak punya rasa malu. Semua rakyat bangsa ini seakan-akan problem itu adalah Jokowi masalahnya. Kan ini ngawur kasihan. Presiden seharusnya menteri ini kan bekerja untuk presiden, bukan presiden bekerja untuk menterinya. Jadi logika terbaliknya hari ini. Tapi kan Jokowi Makanya punya sedikit hak mundur prerogatif Bang. Jokowi ini. punya hak prerogatif kalau tidak suka sama Jokowi atau misalnya tidak sesuai, tidak sejalan visinya sama Jokowi, ya sudah copot saja Bang. Nah gini, presiden itu sangat pemimpin yang sangat punya etik sekali ya. Nah problemnya kan kita lihat pembantu tidak punya etika dan moral. Pembantunya yang mana ini Bang? Harus hati-hati, datanya Yang juga ada. teriak-teriak 3 periode. Kedua yang teriak-teriak minyak goreng, tahu usah pakai minyak goreng, Lutfi lah. Muhammad Lutfi Menteri Perdagangan, biar publik tahu tuh. Hari ini Kejagung tegas Bang, ada dirjen dari Kemendak yang sudah diamankan jadi tersangka. Juga jadikan tersangka Bang. Itu buktinya. Nanti kan selanjutnya kan proses hukum kan kita tahu. Kita lihatnya ke depan nanti. Semoga aja M. Lutfi ini ditangkap lah ya. Jangan kelamaan. Karena berkali-kali dia ngebohongin publik. Berkali-kali dia juga ngebohongin presiden.
Banyak sekali Bang ya Eben. kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan yang seharusnya kata akhir bulan ini selesai, pasar sudah ada, sudah aman. Faktanya kan tidak sampai detik ini. Dan salah satu keluhan presiden kan problemnya itu juga minyak goreng. Yang akhirnya presiden diserang. Kemudian 3 periode juga presiden yang diserang. Sampai terjadinya jatuh korban pada tanggal 11 kemarin, Kami Adi agak Armando. kaget dengan komentar Bang Eben, Iya. karena Anda ini kan posisinya pernah jadi komisaris, pernah berada di lingkaran ring 1 Anda juga istana kemudian seperti itu. memperjuangkan Tapi juga apa buktinya yang sekarang ada saat apakah ini, ini Bang. karena dicopot pembungkaman ada hubungannya dengan itu tidak? Saya Bang sebelum Eben? dicopot juga begini juga kan. Dicopot tidak dicopot sikap saya nggak berubah kok. Dulu saya mengkritik dikasih komisaris. Mengkritik dikasih komisaris utama. Nggak berubah dari sikap dan pandangan politik saya. Artinya gini, integritas saya tidak bisa dinegosiasikan oleh sebuah jabatan. Karena saya lahir dari dunia gerakan. Makanya sampai detik ini saya nggak pernah mundur dari atas sikap saya. Ketika mereka mau pecat aja, orang nggak ada urusan saya bilang. Memang karena jabatan saya kemudian saya diam dan tidak mau mengkritik, nggak mungkin juga. Atau karena saya dicopot lantas saya dibungkam, nggak juga. Anda merasakan itu ada pembungkaman terhadap diri Anda, Bang Eben? Ya pembungkaman itu terasa sekali lah. Karena mereka anggap bahwa dengan saya dicopot atau yang diorkestrasikan Deddy Siregar dan kawan-kawannya Iya. itu saya bisa dibungkam. Nah inilah kemunduran demokrasi di pemerintahan Jokowi yang era kedua ini, periode kedua ini. Karena mencolok Bang, ketika Anda sudah menjadi saksi meringankan waktu itu mantan Sekjen FPI Munarman, tiba-tiba selang hanya jaraknya sangat dekat sekali, Emmanuel Ebenezer dicopot dari komisaris. Nah itu keji kan. Lalu beberapa minggu kemudian ada seorang komisaris di Bank Syariah Indonesia, ini namanya Arif Rosyid, memalsukan ketua Dewan Masjid Indonesia yang mau ditipu itu adalah wakil presiden aktif. Sampai detik ini tidak dicopot oleh Erick Thohir. Dan salah satu orang yang tidak punya moral ada Erick Thohir. Tapi dicopot dari DMI Bang, Arif Rosyid Bang. Ya Arif Rosyidnya dicopot dari DMI ya, tapi dari komisarisnya Kan sudah dicopot ada tidak. tindakan, Bang, artinya. Enggak dicopot. Itu pidana. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan di persidangan itu dilindungi oleh undang-undang. Saksi meringankan. Ini Pak Egy ini sebagai praktisi hukum. Gitu. Dilindungi oleh undang-undang. Kemudian Munarman sampai detik ini tidak terbukti sebagai teroris. Dan maksud dan tujuan saya jelas ke sana. Bagaimana bangsa ini ke depan bisa rekonsiliasi menghadapi 2024. Tidak terbukti, Tidak tapi ada kondisinya lagi sudah namanya keluar, persoalan Bang, ya. cebong kampret, kadrun itu udah nggak ada. Kita menuju demokrasi yang lebih apa? Lebih sehat ke depan. Nah problemnya, ini aktivis-aktivis yang tidak punya sejarah bagaimana berhadapan dengan kekuasaan, menjadi aktivis media sosial tanpa punya beban, pemahaman politiknya rendah, pemahaman ideologinya juga sangat minim, mendikte bangsa ini, mendikte kita, seakan-akan mereka paling demokrasi. Opini mereka itu dijadikan opini tunggal. Dan ini kan bahaya buat Waduh, demokrasi. Kalau memang berbicara mengenai aktivis media sosial, Bang Teddy harus berbicara nih, Bang. Beliau Silakan udah aktivis tanggapannya, media Bang sosial, Teddy. tapi beliau bukan membangun narasi-narasi yang Oke. berbasis perpecahan, Kita berikan kesempatan kebencian. dulu bagaimana Bang Teddy bersuara. Gitu. Silakan, Bang.